Pokoknya di sekolah itu bisa dibilang orang Kristen yang unggul di situ. Berarti sampai tamat itu nggak ada ketertarikan? Sampai tamat belum ada, cuman cuma bertanya-tanya tentang itu aja tadi. Apalagi di SMP saya itu pernah ada kesurupan. Jadi ini menarik nih, karena di kesurupan, semua yang kesurupan itu perempuan Muslim. Tidak ada satu orang kafir yang kesurupan. Jadi saya berpikir, berarti kayaknya agama Kristen yang benar nih. Buktinya saja nggak ada yang kesurupan satupun. Nggak ada yang kemasukan ya? Iya, nggak ada kemasukan satupun. Jadi ya segitu aja, bikin situ aja. Kemudian barulah dapat tamat dari situ. Berarti ceritanya awalnya berarti di SMP itu nggak ada ketertarikan? Nggak ada, cuman kan itu aja. Cuman dengan adanya itu malah saya makin bangga dengan Kristen saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari Ali Umar. Kisah perjalanan beliau menjadi mu'alaf dan juga bagaimana tentang keluarga yang alhamdulillah salah satu abang dari beliau ini sangat mendukung. Tapi sang ayah sepertinya hanya diam saja gitu ya. Assalamualaikum, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nama? Nama asli Daniel Zebua. Daniel Zebua ya. Sekarang nama hijrahnya Ali Umar Zebua. Ali Umar Zebua ya. Itu kalau nama nggak dirubah kan di KTP? Kalau KTP tetap nama asli. Nama asli Iya. ya? Berarti udah setelah masuk Islam jadi Ali Umar. Masya Allah. Jadi itu menandakan apa ya, perpindahan juga ya. Iya. Perpindahan masa. Berarti dari awal kisah nih. Dari awal kisah itu sebelumnya agamanya? Sebelumnya agamanya Kristen Protestan. Protestan ya. Asli Nias kan? Iya, asli Nias. Keluarga? Nias semuanya. Nias semua. Dari ayah, dari ibu, Nias. Kalau keagamaan mereka gimana? Kalau agama sama. Maksudnya apakah mereka dari agama yang taat? Kalau ayah kurang. Kalau ibu ya taat. Iya. Misalkan kalau kayak yang sebelumnya bahkan jadi misalkan pendeta gitu ya. Jadi yang aktif gitu di gereja itu. Berarti awal kisah kenal Islam lah gitu. Itu ceritanya gimana itu? Ya, awal kenal Islam itu di SMP. Kalau di SD saya kan di Nias. Kemudian hijrah ke Riau. Itu saya di SMP. Tapi di SMP ini saya tuh yang tidak menemukan yang namanya Islam. Oh, di SMP itu? Iya, karena apa? Karena orang Muslim sana ya nggak sholat. Jadi nggak ada bedanya dengan Kristen. Bahkan anak ibaratnya meremehkan gitu. Karena tidak ada yang bisa wow gitu, nggak ada yang sama aja kayak Kristen, nggak ada bedanya. Nah, cuman ketika pelajaran agama, dan situ kan pelajaran agama Kristen nggak ada. Ketika belajar agama Islam, kami itu boleh keluar. Cuman karena di situ saya angkatan kedua, saya memilih tidak keluar, jadi tidak di dalam. Kemudian pelajarannya? Iya, dari pelajaran itu, pelajaran agama Islam. Cerita tentang Nabi Isa gini-gini. Ya saya berpikir, ini kok di Islam ada Nabi Isa, ada yang ini kok sama, tapi kok beda. Agamanya beda, jalannya beda. Anggapannya kan beda juga. Kalau di Islam kan iya, cuman kan ada ceritanya sama, kayak Nabi Isa ceritanya sama gitu. Cuman kok beda sama Kristen. Itu kelas 2? Iya, kelas 2. Kelas 2 SMP. Itu udah, pokoknya setiap pelajaran agama Islam gak keluar? Enggak, jarang saya keluar. Karena juga di kelas sana itu cuma 3 orang Kristen.
Tapi boleh juga ngikutin denger ya? Boleh, nggak masalah. Boleh dengarkan, boleh. Kalau yang kawan dua itu? Ya termasuk juga. Enggak, kawan yang Salman satu. Iya. Baru kawan yang satu lagi, dia masih tetap kafir, masih sampai sekarang. Bukan yang beda lagi orangnya. Oh gitu. Berarti dari ketiga itu yang masuk Islam? 2 orang. Jadi setelah itu, pokoknya di SMP saya tidak begitu tertarik. Cuman karena melihat kondisinya ya? Iya, karena melihat kondisi seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Bahkan di sekolahnya itu, guru-guru Islamnya saja menyanyi ya seperti kami. Saya juga termasuk siswa terbaik di situ. Jadi nggak ada menampakkan bahwa Islam itu kayak gini nggak ada. Oh iya. Berarti secara sosial itu mereka pun nggak apa ya? Iya. Pokoknya di sekolah itu bisa dibilang orang Kristen yang unggul di situ. Berarti sampai tamat itu nggak ada ketertarikan? Sampai tamat belum ada. Cuman cuma bertanya-tanya tentang itu aja tadi. Apalagi di SMP saya itu pernah ada kesurupan. Jadi ini menarik nih, karena di kesurupan, semua yang kesurupan itu perempuan Muslim. Tidak ada satu orang kafir yang kesurupan. Jadi saya berpikir, berarti kayaknya agama Kristen yang benar nih. Buktinya saja nggak ada yang kesurupan satupun. Nggak ada yang kemasukan ya? Iya, nggak ada kemasukan satupun. Jadi ya segitu aja, ikutin situ aja. Kemudian barulah dapat tamat dari situ. Berarti ceritanya awalnya berarti di SMP itu nggak ada ketertarikan? Nggak ada, cuman kan itu aja. Cuman dengan adanya itu malah saya makin bangga dengan Kristen saya. Oh, karena yang melihat situasi. Iya, situasi. Karena lingkungan situ lah. Orang-orangnya pun ya biasa aja. Iya, gitu biasa aja. Nggak ada yang menonjol situ. Biasa aja. Nggak ada yang menarik. Iya, nggak ada yang menarik. Selesai. Kemudian SMP? Iya, tamat SMP. Setelah saya memang niat sekolah. Saya semangat dulu sekolah. Cuman dengan kondisi ekonomi. Iya. Jadi saya terpaksa nggak jadi. Dan abang Ana ini yang di Kerinci ini juga pernah menjanjikan nanti saya disekolahin. Iya. Tapi kedua beliau nikah. Oh, berarti nikah, kemudian biayanya dipakai. Jadi saya gagal sekolah pada saat itu. Masih semangat sekolah atau? Masih semangat itu. Sampai saya nangis itu dulu. Saya nggak jadi sekolah, saya ditelepon abang Ana, saya nangis. Oh, berarti nggak jadi sekolah tuh? Nggak jadi, gagal sekolah. Saya nangis lah saya jadi. Kemudian cuman beliau menjanjikan nanti kita pindah ke kota Kerinci, di setelah kita cari kerjaan, nanti kumpulkan biaya, kemudian lanjut sekolah lagi. Oh gitu. Oke, berarti sempat putus sekolah, maksudnya nggak langsung nyambung dari SMP ke SMA ya? Nggak langsung, putus sekolah dulu. Nah, berarti kegiatannya apa? Setelah tamat sekolah? Iya, setelah SMP itu. Tamat SMP, setelah saya hijrah ke kotanya, setelah saya melamar pekerjaan, alhamdulillah di situ pekerjaannya memang udah latar semua ya. Di situ saya tidak tahu kalau ada lowongan. Pokoknya di Kerinci itu saya cuma menganggur sehari, besoknya alhamdulillah dapat pekerjaan. Berarti itu ke kota tuh? Iya, ada di kotanya. Padahal itu nggak tahu apa kalau ada ini. Pokoknya cuma ke kota aja cari kerjaan. Nah di situ abang ipar Ana juga, kakak ipar Ana, dia juga nganggur. Jadi rencana Ana sama kakak ipar Ana istri sama cari kerjaan. Cuman di situ ada di kaca itu nerima karyawan. Kemudian kakak Ana melamar. Ini yang melamar pekerjaan ini kakak Ana, bukan Ana. Iya. Cuman karena perempuan, karena bosnya juga sunnah, jadi nggak diterima. Jadi Ana lah dicoba, alhamdulillah diterima sama bos itu. Tapi akhirnya yang dibutuhkan itu laki-laki di pekerjaan itu? Iya, bukan laki-laki. Dulu sih di toko itu orang Kristen boleh masuk, orang-orang yang perempuan lah. Tapi setelah sunnahnya makin ini, nggak dibolehkan lagi. Itu tempat kerjanya apa? Tempat kerjaannya itu toko olahraga. Toko olahraga. Memang dia buka lowongan? Iya, memang buka lowongan. Karena pada saat itu dia juga membutuhkan karyawan. Yang punya muslim? Yang punya muslim. Pas masuk nggak ditanya-tanya tuh agama apa? Ya gitu? langsung ditanya lah di situ. Langsung ditanya agama, tamatan apa, semua. Ya sebenarnya saya tidak yakin diterima. Karena waktu itu saya
satu agama Kristen, masih kecil, baru tamat. Jadi saya nggak yakin diterima. Tapi karena beliau juga membutuhkan mungkin, jam 9 ditelepon jam 9 malam. Suruh masuk besok paginya. Oh gitu. Alhamdulillah bosnya juga memang udah kenal sunnah. Istrinya bercadar, anaknya bercadar gitu. Bosnya muslim yang punya toko ini? Iya. Tapi alhamdulillah dengan perbedaan agama mereka nggak ini ya? Enggak, alhamdulillah. Bahkan orang itu menunjukkan bahwa Islam itu kayak gini yang sebenarnya. Oh berarti apa ketertarikan itu pas kerja iya, pas gitu di situ. Ya? Dengan melihat itu, Masya Allah nih, nengok sholat 5 waktu, terus puasa sunnah. Kalau di lingkungan kerjanya? Kerjanya teman-teman kerjanya banyak yang muslim juga? Kebetulan karyawannya cuma Ana. Oh satu? Iya, Ana sama bos Ana. Jadi bos Ana kasir, Ana karyawannya. Iya. Nah, tapi kalau dari keluarga beliau memang udah semua. Oh berarti melihat dari adab? Iya, adab dari beliau. Di situlah nampak, oh Islam rupanya kayak gini. Gitu. Oh berarti awal ketertarikan itu? Dari melihat beliau. Kalau dibandingkan dengan yang kawan-kawan di sekolah dulu? Ya jauh beda, jauh kali. Ya itu situ di SMP tidak menemukan sama sekali. Iya. Bahkan di situ tadi saya cerita, bahkan di Kristen situ yang unggul, orang Kristen yang unggul di SMP saya. Tapi pas kerja lihat bos seperti itu? Iya bos. Ya seperti waktu sholat toko ditutup, pergi ke masjid gitu. Kalau ditutup tapi masih di dalam kan? Saya tunggu di luar. Oh di luar. Karena nanti saya layani, saya kan belum tahu harga semua, jadi payah nanti. Oh gitu. Jadi berarti gitu. Pas waktu sholat ditutup. Tutup dulu, baru pergi masjid. Masya Allah. Abis tertarik nih, apa yang dilakuin? Nanya-nanya kah? Tertarik. Atau apa? Kalau udah tertarik nih, kemudian ibu itulah istri dari beliau ngajak, kapan mau nggak masuk Islam gitu-gitu. Ya saya masih diam aja, saya juga masih belum matang kali nih, juga saya belum tahu kali. Jadi saya tidak menjawab lah, tapi ceritakan tentang kalau di Islam tuh Nabi Isa gini. Oh, ya saya mendengarkan saja. Berarti diceritain segala macamnya ya. Diajak lah sama beliau. Tapi nggak maksa kan? Nggak maksa, nggak ada pemaksaan nih. Itu berapa lama di toko itu? Di toko itu saya kerja 8 bulan. 8 bulan ya? 4 bulan masih kafir, 4 bulannya udah Islam. Oh gitu ya? Proses ya, Masya Allah. Akhirnya disitulah mulai ketertarikan. Disitulah lihat adabnya, iya, adab kehidupan sehari-hari beliau lah. Kesehariannya, kemudian nanya. Awal ketika memutuskan masuk Islam nih, kira-kira gimana perjalanannya? Kalau saya pertama masuk Islam ini kan udah diajak nih. Sebelumnya udah diceritakan sama ketua sana yayasan yang membimbing orang masuk Islam. Tapi karena orang tua saya masih belum mengizinkan saya, ditunda. Dan umur saya juga belum sampai 17 tahun. Nah, ketika sudah sampai 17 tahun, barulah yang pembina mualaf sana datang ke toko Ayana, langsung ditanya semua. Dan karena memang udah umur anak 17 tahun, ya saya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua pertama kali ini. Oh, pertama kalinya gitu. Pengetahuan. Setelah saya syahadat, kemudian saya cerita sama orang tua saya. Tapi orang tua saya juga tidak berkata-kata apa-apa, tapi dengan mengikhlaskan saja. Oke, berarti orang tua di situ tidak menanggapi sama sekali. Iya, tidak. Tapi dengan saya udah masuk Islam nih, karena saya sudah masuk Islam, kan saya terpaksa karantina nih. Dipaksa pindah dari rumah Abang Ana, pindah ke yayasan. Oh, jadi pindah, saya nyusun barang barang ada yang nyusun, ini belum cerita ke ayah nih. Cuman Abang Ana... Belum cerita mau kemana? Belum, cuman ayah Ana yang, Abang Ana yang satu ini udah tahu. Karena saya juga masuk Islam karena beliau, maksudnya karena di support sama beliau, ayo nggak apa-apa masuk aja. Oke, Masya Allah.